Jadi kalau kita sudah memunculkan cahaya ini dengan kuat takwa, yang fujur cuma bisa mensupport. Setan nggak punya kuasa. Ya, makanya jelas banyak ayat Quran mengatakan setan nggak punya kekuatan pada orang-orang beriman dan mendekat kepada Allah. Kekuatannya cuma pada yang lemah iman aja. Lemah iman sehingga imun amal solehnya lemah, dia masuk ke situ. Sehingga banyak berbuat salah. Ya, maka mau ke sini susah, ke qalbun juga nggak bisa dia masukkan penyakit. Dia tanamkan penyakit seperti nifaq fi qulubihim marad kan, dan seterusnya nggak bisa. Terus dia mau masuk ke sini juga susah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jama dari kata sadrun. Tembus nih takwanya. Tembus ke nafas, qalbun, sadrun, ke akal, dicerna, diperintahkan. Jawarih, bagian terluar dari tubuh, diperintahkan ke mata. Karena ada cahaya takwa yang disupport oleh iman, maka sifat baik muncul. Maka mata hanya memandang yang baik. Tadi telah diuraikan bahwa untuk dapat menguatkan keimanan dalam diri kita, maka konsepsinya adalah seperti diuraikan dalam Sahih Al-Bukhari di pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Kita harus menguatkan dulu pondasi atau rukun, ya, bagian pokok dari iman itu yang terdiri dari 6. Simpul, 6 bagian, 6 rukun. Dikuatkannya melalui ilmu. Dengan ilmu ini kalau sudah kuat, maka akan terdapat perubahan, ya, pada tempat di mana iman itu berada, di mana iman itu bersemayam, di mana posisi iman dalam diri kita beradanya, di dalam jiwa kita, disebut dengan nafas ini. Ya, di dalam apa di nafasnya? Di dalam takwa. Ya, ini di dalam takwa inilah spirit kehidupan kita, nilai-nilai kebaikan dan konektivitas kita terhadap Allah terhubung. Ya. Maka di dalam takwa ini pula terkumpul sifat-sifat baik yang disebut dengan khair namanya. Ini ya, sifat-sifat baik yang terkumpul dalam takwa disebut dengan khair. Jamaknya disebut dengan khairat. Karena itu, di dalam diri kita ada potensi-potensi kebaikan seperti jujur, rendah hati, sabar, dan lain sebagainya. Ketika ini kemudian sudah dikuatkan, nah terasa ada cahaya-cahaya, kebaikan-kebaikan, getaran-getaran yang bisa dimunculkan. Bagaimana kemudian ini bisa dimunculkan? Maka caranya harus dikonfirmasi dengan sikap, dengan perintah atau larangan berupa amal, ya, berupa amal. Nah, dengan adanya amal ini, dengan adanya perintah untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka terkonfirmasi keadaan sifat-sifat baik ini, keadaan khair ini. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu seringkali ada penyandingan kata khair, ma'ruf, dan mungkar. Seperti Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 104. Bahkan ini ajakan secara berjamaah untuk mengoneksikan 3 bagian ini, sifat dan sikap, gitu kan? Sifatnya berupa khair, sikapnya berupa ma'ruf, ya, al-amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar. Ketika Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya, dan hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian membentuk grup-grup misalnya, gitu kan? Membentuk kalau skalanya besar di kehidupan sosial, berbangsa, bernegara, ada ormas misalnya, gitu kan? Dan sebagainya. Apa visi yang dibangunnya itu? Memunculkan sifat khair, ngajak kepada yang baik-baik. Dengan cara apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Silakan buka Quran surah 3, Ali Imran ayat 104. Tadi saya katakan di mushaf standar paling kanan, agak ke tengah, gitu kan? Nanti menguji ini dengan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari keburukan. Perhatikan penyandingannya. Khair, ma'ruf, dan munkar. Ya, karena itu di dalam Al-Qur'an banyak kita temukan ujian-ujian dari Allah yang hakikat dari ujian itu berbentuk perintah atau larangan, sebetulnya ingin mengonfirmasi, ini ada nggak sifat-sifat terkumpul dalam jiwa takwa itu? Ya, sudah bermetamorfosa belum kepada sifat-sifat kebaikan tuh? Ya, potensi-potensi kebaikan yang ada takwa itu. Sinyalnya sudah muncul kuat belum? Maka muncul perintah. Ya, dikonfirmasi lewat sholat misalnya. Karena itu di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 177, yang ditampilkan di Sahih Al-Bukhari sebagai pembuka kepada cabang-cabang dan pancaran keimanan itu, kan setelah walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, seterusnya pokok-pokok yang ini, pondasi ini, bukankah setelahnya perintah wa aqamas shalah, salat. Salat diperintahkan bukan hanya untuk membuktikan komitmen keimanan kita kepada Allah, itu pun pancaran cahaya juga, pancaran iman, pembuktian ibadah. Tapi saat yang bersamaan mengonfirmasi cahaya-cahaya kebaikan yang ada di sini. Sehingga apa yang terjadi kalau salatnya benar ditunaikan? Maka dijelaskan di Quran surah ke-29, Al-Ankabut ayat ke-45. Perhatikan kalimatnya, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah.
Setelah itu apa yang terjadi? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Terkonfirmasi semua. Ya, jadi diperintahkan sholat itu supaya apa? Khairnya muncul. Diperintahkan ngaji Quran, diperintahkan menghafal Quran, diperintahkan puasa, diperintahkan untuk haji. Supaya apa? Supaya muncul khairnya. Kadang-kadang yang disebutkan takwanya, supaya kamu jadi takwa, jadi takwa. Di takwa itu terkumpul semua yang baik. Dalam bahasa singkatnya supaya kamu baik. Ya, coba cek ketika kita sholat kan, ujungnya apa? Ujungnya ini kan supaya baik. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita diperintahkan puasa, ujungnya apa? Supaya ini meningkat kan? Lihat di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman dulu. Hai yang telah beriman, ya kan? Dikonfirmasi, dikuatkan imannya. Kutiba alaikumusiyam, diuji dengan perintah. Apa perintahnya? Puasa. Ya kan? Quran surah kedua ayat 183. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang dulu pun diperintahkan untuk puasa. Apa tujuan dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Supaya takwamu meningkat. Ada apa di takwa itu? Kumpulan kebaikan. Gitu. Haji juga begitu, umrah begitu. Silahkan cek. Misal di Quran ya tentang haji misalnya kan esensi kaitan dengan takwanya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Paling kanan di mushaf standar sebelah atas ya, ada ke pojok. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa lagi. Jadi untuk berhaji pun kata Allah sebelum berangkat kamu berbekal dulu deh di tempat kamu menetap. Ini ada waktu nih kita berdoa bermohon pada Allah semoga dilapangkan nanti saat waktunya untuk berhaji bisa berangkat. Ya, namun ada ikhtiar sebelum berangkat. Apa? Cari bekal. Ternyata bekal utama untuk berhaji itu yang disupportkan bukan bekal materi. Sekalipun materi dibutuhkan untuk perjalanan, untuk bekal kemudahan ibadah. Tapi inti dari bekal itu sebelum berangkat kata Allah, latihan dulu untuk meningkatkan takwa. Sifat-sifat baik kumpulkan dulu. Pikiran yang baik, ya. Kemudian juga disiplin, kesabaran, kerendah hatian, sehingga ketika semua bekal baik itu terkumpul sampai kemudian di sana, maka konektivitas dengan ibadahnya itu akan langsung nyambung. Ya, kalau dilatih sejak di Indonesia misalnya, bagi kita yang tinggal di Indonesia atau teman-teman yang terhubung sekarang di ta'lim kita berada dimanapun, sebelum berangkat latihan dulu. Nah, melatih sifat baik ini yang disupport oleh iman lewat apa? Lewat amal ini. Makanya muncul perintah-perintah sholat, ya. Tambahkan dulu dengan yang sunnah, rajin tahajud, sholat mutlaknya. Sehingga dampaknya apa? Sampai ke sana rakatnya dengan Masjidil Haram, bukan dengan mall. Kan? Nah, jadi Anda tuh mau haji apa mau borong barang-barang dagangan di sana? Mau borong kurma, bawa air zam-zam, macam-macam. Kan tujuan pokoknya haji. Yang lain cuma mengikuti. Jadi kalau kita sudah siapkan bekalnya di sini, konektivitas kita ya untuk mendekat kepada Allah, meningkatkan ibadah semakin kuat. Kenapa? Karena terkumpul ini bekal-bekal kebaikannya. Ini dalam konteks ibadah. Dalam konteks perilaku pun seperti itu. Jadi kalau imannya sudah berkumpul, jiwa takwa ini muncul. Jadi dibawa, didorong kemanapun. Nih, tembuskan ke nafas. Nafas tembus ke kalbu, tembus ke sodron. Ya kan? Nah, ini udah nggak bisa diberikan waswas oleh setan. Nggak akan kuat. Karena cahayanya terlampau tinggi. Ya, Anda punya senter kan? Coba senterkan ke matahari. Kalau Anda arahkan ke matahari, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena terlampau kuat cahayanya. Udah nggak bisa kena apapun. Jadi kalau kita sudah memunculkan cahaya ini dengan kuat takwa, yang fujur cuma bisa mensupport. Setan nggak punya kuasa. Ya, makanya jelas banyak ayat Quran mengatakan setan nggak punya kekuatan pada orang-orang beriman dan mendekat kepada Allah. Kekuatannya cuma pada yang lemah iman aja. Lemah iman sehingga imun amal solehnya lemah, dia masuk ke situ. Sehingga banyak berbuat salah. Ya, maka mau ke sini susah, ke qalbun juga nggak bisa dia masukkan penyakit, dia tanamkan penyakit seperti nifaq fi qulubihim marad kan dan seterusnya nggak bisa. Terus dia mau masuk ke sini juga susah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, jama' dari kata sadrun. Tembus nih takwanya, tembus ke nafas, qalbun, sadrun, ke akal, dicerna, diperintahkan. Jawarih, bagian terluar dari tubuh, diperintahkan ke mata. Karena ada cahaya takwa yang disupport oleh iman, maka sifat baik muncul, maka mata hanya memandang yang baik. Ya, maka ada cahaya.
Di surat Cahaya, surah 24 An-Nur, ayat 30 misalnya, Allah berfirman, "Qul lil mu'minin," katakan pada pria-pria yang telah melekat iman dalam dirinya. Kalau sudah melekat iman, sifat baik muncul. Yaghuddu min absarihim, palingkan pandanganmu dari yang tidak layak untuk dilihat oleh imanmu. Ya, karena ada pandangan iman. Makanya, apa yang tidak layak ini mungkar. Fahsya dan mungkar. Jadi kalau ada gambar-gambar, tayangan-tayangan yang mengandung fahsya, mungkar dan sebagainya, langsung dipalingkan. Dia udah otomatis ini. Udah otomatis, gak ada pikiran-pikiran yang kotor, yang jorok, yang macam-macam dan sebagainya. Udah berpaling. Karena apa? Cahaya iman kuat. Ya. Sama perempuannya kan ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddudna min absarihinna. Masuk ke lisan. Ya, imannya dipanggil dulu. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11. Misalnya sampai 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasraqau min qaum. Lisan orang baik itu, lisan orang beriman sudah ada iman, maka yang baik yang keluar di lisan. Jadi kosakatanya baik. Karena pulsanya baik, untuk mencari kata-kata yang kotor nggak akan ketemu. Celaan itu kan kotor, hoax kotor, gibah kotor. Maka insan beriman tuh karena support kosakatanya itu baik, nggak keluar tuh kata-kata kotor. Mau dicari itu susah. Mau diucapkan kayak lisannya tersekat gitu, karena nggak biasa dengan itu. Nggak biasa. Nah, ini fungsinya khair. Termasuk Quran. Ya, Al-Quran. Baik itu terkait dengan baca, ya kan? Ataupun juga terkait dengan hafalan dan seterusnya. Kalau benar-benar ya. Kalau benar menghafalnya nih. Karena Quran pun sudah memberikan indikasi. Ada orang yang tidak tepat. Bahkan ada yang modus-modus menggunakan misalnya perangkat Quran atau image Quran untuk kepentingan-kepentingan dunia tertentu, bahkan mungkar dan fahsya dikumpulkan dalam bentuk zalim. Itu ada. Ya, dan nggak perlu aneh kalau ada kejadian orang sekarang menggunakan misalnya ya Quran sebagai casing ya untuk melakukan tindakan-tindakan kotor. Itu dosanya sangat besar. Dan puncak yang kemarin itu yang kita dengar beritanya itu kan, nah itu bukan pesantren. Sekali lagi bukan pesantren itu. Ya, jadi bukan ustadz juga yang mengelolanya itu. Jadi hanya membuat sebuah kamuflase tempat hanya untuk melampiaskan hasrat tertentu pada dirinya, dan itu layak untuk dihukum ya dengan hukum yang berkeadilan terhadap para korban-korbannya dan sebagainya. Itu ada isyarat tuh. Bahkan ada yang menggunakan Quran, mohon maaf ya, hanya untuk mencari dunia materi, ya, memotong-motong ayat untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Ya, kalau Anda lihat di Quran di surah ke-35 Fatir. Ya, di ayat 32. Nah, ini Allah gambarkan tahapan-tahapannya. Lihat kalimatnya. Paling kiri di mushaf standar. Agak ke atas. Ya. Thumma awrafnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu, kami sampaikan kepada hamba-hamba pilihan kami. Nah, hanya di antara mereka, perhatikan. Ya, ada orang yang memang menghafal Quran, tapi karena niatnya salah, motivasinya keliru. Faminhum zalimun linafsi. Ada mereka yang menggunakan Quran itu salah tempat. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hasrat dunia atau hawa nafsunya saja. Ya, dia hafal qul huwallahu ahad, dia hafal Allahus samad. Ya, tapi lisannya tidak menempatkan itu pada tempatnya. Dia katakan misalnya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ada yang hafal Al-Baqarah ayat 62, cuman dia potong untuk memenuhi hasratnya saja. Dia tidak sempurnakan ayatnya misalnya. Ya macam-macam. Itu zalim namanya. Wa minhum muqtasid, ada paket yang baru belajar, paket hemat untuk dirinya. Belum bisa membawa mensibuah pada kebaikan. Ya, jadi cirinya kalau penghafal tuh ya ada yang minggir-minggir, ya dekat tembok, duduk dekat tiang masjid, murojaah, kalau jadi imam belum gitu kan. Itu ada paket hemat baru untuk dirinya. Ya. Nah, yang terbaik yang mana? Perhatikan, yang terkonfirmasi bacaan Qur'annya itu menyentuh jiwa takwanya. Karena dibacanya pakai iman. Ya, belajarnya dengan niat iman. Ya, niat iman dikonfirmasi. Kalau sudah ada iman dalam dirinya, maka apa yang terjadi? Wa minhum sabiqum bil khairat. Tuh. Biiznillah. Kalau sampai bacaan Quran ini menyentuh bagian sinyal takwanya, jiwa terdalamnya, maka ini akan mensupport hadirnya kumpulan sifat-sifat baik. Sabiqum bil khairat. Cepat. Terjadi percepatan, akselerasi itu dalam kebaikan. Makanya ahli Quran, ini ulama-ulama menilai dan menyimpulkan, pokoknya ahli Quran yang benar itu rajin baca aja, rajin baca. Yang pertama kali muncul pada dirinya terjadi perubahan perilaku. Karena berkumpul semua sifat-sifat baik. Kan Quran itu firman Allah. Ya, firman Allah.
Dan Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha suci, bebas dari aib dan sebagainya. Sekarang orang mengandung, ya, menanamkan pada dirinya firman-firman Allah. Itu kan baik-baik semua. Ya kan? Kalau dia benar, sampai itu firman, ayat-ayat itu ke jiwa takwanya, maka yang terkumpul kebaikan-kebaikan. Makanya kalau sudah sinyal ini aktif karena Al-Quran, ini, jangankan dia baca, dengan bacaan aja, sinyalnya aktif, meningkat keimanannya. Disebutkan nanti takwanya dengan iman. Meningkat keimanannya, terkonektivitaskan dirinya nanti dengan Allah. Ya, cepat, mau diperintah apa sih, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ini ada di Quran surah ke-8 ini, ayat kedua. Silahkan cek Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna. Ya sungguh insan beriman yang sejati itu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwa mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana. Bertambah imannya. Apa yang dimaksud imannya? Ini cahayanya semakin menguat, cahaya takwanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan konektivitas terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Itu gambarannya. Ya, jadi saya ingin kembalikan kepada aspek pembahasan kita bahwa ya, komposisi kurikulum untuk penguatan iman itu tersinergikan pada 3 hal pokok berikut ini. Jadi ada pondasi 6 pokok yang harus dikuatkan. Kalau ini sudah kuat, sudah bagus, muncul sinyal-sinyal ketakwaan berupa sifat-sifat. Ini sifat aktif di takwa nih. Nah, untuk mengeluarkannya, mesti kemudian diuji dengan ini, berupa sikap yang berwujud amal soleh. Bukan? Implementasinya, bentuknya berupa perintah kepada yang ma'ruf, kan? Atau larangan dari perbuatan yang diingkari. Mungkar itu diingkari. Mungkar itu diingkari, ditolak. Ditolak oleh apa? Oleh hati. Ya, siapa yang nolak? Jiwa takwa. Jadi jiwa takwa itu nggak akan bisa menerima yang mungkar. Ditolak, namanya ditolak, ya masa diterima? Ditolak. Di-reject langsung seketika. Ya, karena itu ada suara hati yang baik. Kalau sudah insan beriman itu ketika melihat aja bisikan hati muncul. Jadi nggak pantas dilihat, palingkan. Coba ada jujur pada diri kita. Selalu ada hadithun nafsi kan. Ya, ada kata-kata dalam jiwa. Kalau ada kita sudah berlatih meningkatkan ibadah, baik dan sebagainya, itu terjadi perubahan pada diri. Ada hadithun nafsi, kata-kata dalam jiwa kita. Kalau ada perbuatan yang mau menyimpang, lewat lisan mau bicara yang kotor ditahan-tahan, mata mau melihat yang tidak baik, diminta untuk dipalingkan. Ya, jadi dari yang dasar saja, itu sudah dicegah, diingkari. Apalagi yang kompleks. Jadi nggak mungkin lah perilaku beriman itu berbuat mungkar seperti korupsi, nyogok, dan sebagainya. Nggak mungkin berbuat fahsya, seperti berzina, kan? Ya, pornografi, porno aksi, LGBT, macam-macam. Itu mustahil. Itu terkonfirmasi. Nah, dari sinilah kemudian muncul pancaran-pancaran keimanan itu, skemanya seperti ini. Iman, ya kan? Muncul di sini pokoknya. 6 pokok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Sudah? Dikenal dengan rukun atau simpul. Seperti ini. Dari sini penguatannya kemudian dikuatkan oleh pengetahuan, oleh ilmu. Di sini nanti perannya apa yang disebut dengan ilmu tauhid itu. Ilmu tauhid atau akidah. Kan? Lalu berkumpul di sini kemudian sifat-sifat takwa. Ya. Takwa. Pertama berwujud sifat dulu, berwujud sifat. Yang dikenal dengan khair namanya. Atau jamaknya khairat. Awas ya, perhatikan baik-baik. Iman dengan menguatkan 6 rukunnya, 6 simpulnya, 6 pokoknya dengan ilmu, dan dikodifikasikan disiplin ilmu ini dengan nama ilmu tauhid atau akidah, kan? Maka akan mengaktifkan sinyal-sinyal kebaikan berupa kumpulan sifat-sifat baik yang disebut dengan khairat, jamak dari kata khair, yang berada dalam jiwa takwa. Jelas? Nah, untuk mengetahui ini sudah aktif atau belum sinyalnya, kuat atau tidak,
maka kita dapat menguji, ya, dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka diuji lewat perintah dan larangan untuk membentuk sebuah sikap, kan? Nah, ada ujian di sini, tes, ya. Makanya kan kalau Anda mau ngetes sinyal, coba miss call aja. Miss call dulu, udah ada belum sinyalnya, gitu kan? Jelas ya? Ini miss call nih, jiwa ini nih. Miss call dulu, lewat apa? Maka ada bentuk ujian. Ujian ini bentuknya dua. Perintah, if'al, do it, gitu kan? Disebut ma'ruf, pada yang ma'ruf, dan larangan, leave it, gitu kan? Pada yang fahsya dan mungkar. Dan mungkar. Sudah? Jika ini sudah diuji, aktivasinya, diaktifasi, gitu kan? Diaktifasikan bahasa kitanya. Ini sifat-sifat baiknya lewat ini, ya, maka akan terlihat kalau ini adalah bukti komitmen keimanan yang ada di sini. Puncak sifat baiknya kan iman, penghambaan, ya, bernama ibadah. Nanti ini akan terbawa dampak dari sini kepada sikap, kepada perilaku. Sikap, perilaku. Jadi kalau kita tarik ke sininya, kan? Diuji lewat ibadah, hasilnya sikap perilakunya berupa sikap perilaku disebut dengan amal. Ketika amal tersupport oleh cahaya iman yang baik-baik, yang dinilai oleh Allah, berada dalam takwa, disebut dengan iman, maka amalnya punya sifat soleh namanya. Nah, ini persamaan metafisiknya. Ada persamaan fisika, ini persamaan metafisiknya. Tuh, ini rumusnya nih. Ya. A sama dengan B sama dengan C. Perhatikan, ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong, F1 sama dengan F2, ya. Kalau ininya kuat, ininya ikut kuat. Kalau ini lemah, ininya ikut lemah. Kemudian apalagi F berbanding lurus dengan P, ya kan? Hukum gaya kan gitu. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Nah, tekanan dari sini nih, dari setan ngasih was-was ke jiwa fujur ke sini. Ya. Dulu saya masih ingat belajar fisika tuh waktu kecil. Dia ada hubungan, ya. Perhatikan baik-baik, ini belum selesai nih. Ya, saya kesinikan dulu ya. Fokus sebentar aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau ingin imannya kuat, ini pancarannya muncul menjadi baik, maka 6 simpulnya kuatkan yang kita kenal dengan rukun iman. Lewat apa? Lewat ilmu. Maka ilmunya disebut oleh para ulama, dikodifikasikan, diberi nama ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kita sudah belajar puluhan video tentang itu. Ayo, kuatin lagi sampai kita merasakan. Apa yang kita rasakan? Ini aktifnya sinyal kebaikan, sinyal takwa dalam diri kita. Jadi begitu belajar simpul pertama, mengenal Allah dan sebagainya, kita mengetahui rahmatnya, cara memohon kepadanya, mengetahui besarnya ampunan Allah dan sebagainya, ada getaran ke jiwa tuh. Sampai-sampai kalau disebutkan nama Allah di sini nih, Quran surah 8 ayat 2, baru disebut nama Allah tuh ada getaran di jiwa kita. Ini yang dikonfirmasi getarannya itu ini nih. Sifat-sifat ini, khairnya. Nah, tahu dari mana itu bisa sudah ada dalam jiwa kita? Maka, untuk bisa memunculkan itu, ini, ikuti ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengonfirmasi kebenaran ini. Ujiannya berupa ibadah. Ibadahnya bisa berupa perintah kepada yang baik, bisa larangan dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Ya. Nanti misalnya ada seperti ibadah, bentuknya ibadah ritual seperti sholat, mengonfirmasi iman seperti yang tadi saya terangkan. Ini kan? Kemudian juga puasa, zakat, haji, mengonfirmasi sinyal-sinyal takwa supaya muncul. Kalau ini sudah dikerjakan, muncul sikap, muncul perilaku. Tanha anil fahsyai wal munkar, jadi toleran, menghormati sesama, berubah menjadi lebih baik setelah haji, disebut dengan mabrur. Ini akibat takwanya. Maka dari sini semua perbuatannya menjadi baik, dinilai oleh Allah saleh. Dan puncaknya muncul karakter yang disebut dengan akhlak itu. Puncak tertingginya, akhlak. Akhlak, ini. Jadi akan terdapat pancaran dari iman itu, pribadi insan beriman, mukmin yang berakhlak. Jadi akhlak itu muncul, latihannya lewat apa? Lewat ibadah dari sini. Karena akhlak itu karakter moral yang muncul dari jiwa takwa. Hasil pelatihan dari ibadah, menunaikan ujian. Bukan dari pendidikan formal pembelajaran tekstual, bukan. Ini dari hasil pelatihan ibadah.
Ya, ibadah. Dan menariknya, kata akhlak ini, itu jadikan bagian dari fitrah pada penciptaan manusia. Kalau kita mau urutkan, perhatikan baik-baik ini. Ya, ini indah sekali kalau ngajinya agak dalam gitu kan, sedikit dalami. Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Khalik. Quran surah ke-15 ayat 28 seperti pernah saya sampaikan, ya sering saya utarakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Khalik, sang pencipta. Semua yang dicipta oleh Allah disebut makhluk. Pelan-pelan. Proses penciptaannya menggunakan kata khalaqa. Di antara makhluk yang dicipta, contoh manusia, insan. Manusia ketika dicipta, ditanamkan oleh Allah dalam dirinya, ini, nafas. Supaya dia bisa bernafas, berkehidupan. Ya. Baik, kalau kita kembalikan ke Quran surah 15 ayat 28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masdun. Teruskan ayatnya, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Min ruhi, rohnya masuk jadi nafas. Seperti pernah saya sampaikan di video yang lalu. Maka ketika menjadi nafas, apa yang terjadi? Di Quran surah 91 dikonfirmasi ayat 7 sampai 10. Wa nafsim wa ma sawwaha. Kalau sudah sempurna nafas itu terjadi, manusianya sudah bisa bernafas, sudah beraktivitas, ruh nyawanya sudah mulai aktif, hidup artinya, ya, di fisiknya sudah ada rohnya aktif, maka ada dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwanya muncul. Perhatikan, Khalik mencipta makhluk, penciptaannya, ya, prosesnya disebut dengan khalaqa. Ketika diciptakan muncul bagian dari fitrah penciptaan dengan potensi takwa. Apa tujuan penciptaan ini? Mengaktifkan nilai takwa untuk memudahkan misi risalah sebagai khalifah di bumi. Baik, apa ujian untuk meningkatkan itu supaya misinya sukses? Ini, supaya muncul jiwa takwanya, maka dia harus ibadah. Menariknya, kata ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan proses penciptaan manusia untuk mengaktifkan jiwa takwa ini. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Baik. Perhatikan kalimatnya. Wa ma khalaqtu. Dari kata khalaqa. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan. Ya, ciptakan. Siapa yang mencipta aku di situ? Allah, Khalik. Ini Allahnya Khalik, khalaqa menciptakan. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al-jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita fokus kepada manusianya, illa, kecuali liya'budun, supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Apa tujuan dari ibadah itu? Kembali ke sini, mengaktifkan sinyal takwa. Ya, selain menjadi komitmen keimanan kita, bukti kepatuhan kita kepada Allah, ini untuk mengaktifkan sinyal takwa. Kalau ibadah dikerjakan, maka dikonfirmasi menjadi amal soleh, muncul. Makanya iman nanti disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Perhatikan. Penciptanya Khalik, yang dicipta makhluk, proses penciptaan khalaq, akhirnya ketika khalaq ini disupport lewat ibadah, muncul apa? Akhlak. 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 Akhlak dari kata apa? Dari kata khuluk. Khuluk itu dari seakar dengan apa? Dengan kata khalaq. Ya. Nabi saat dipuji oleh Allah dengan turunnya ayat di surah Al-Qalam itu, ya, ketika Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau memiliki perangai moral, budi pekerti yang sangat mulia. Dilatih oleh apa? Dilatih oleh ibadah.